Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Kustati, jumpa lagi di acara Bihati, Bincang Sehat Kustati. Bersama saya Dr. Yovanda Putri Perdana Adianto. Saya adalah salah satu dokter umum di Rumah Sakit Umum Islam Kustati Surakarta. Dalam episode kali ini, dalam rangka menyambut World Heart Day, kita sudah mendatangkan tamu yang spesial yang akan menemani kita dalam episode kali ini, yaitu Dr. Pramadia Fardani Mustafiza, spesialis jantung dan pembuluh darah, VIHA. Dr. Pramadia adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Umum Islam Kustati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yova. Bagaimana dokter, kabarnya sehat dok? Alhamdulillah sehat, semoga netizen yang lain juga sehat semua. Nggak ada yang nyeri dada kan? Jadi gini dok, dalam rangka memperingati World Heart Day, kita akan membahas satu topik yang mungkin membuat saya dan juga sahabat-sahabat Kustati di rumah sekalian jadi kepo nih dok, tentang henti jantung mendadak. Karena dari data juga disebutkan bahwa penyakit yang menyebabkan kematian mendadak, yaitu penyakit kardiovaskular, itu menduduki peringkat pertama dok. Menurut WHO dan juga American Heart Association juga sama-sama kompak menyetujui hal tersebut. Dan juga menurut riset kesehatan dasar tahun 2018 juga menyebutkan bahwa 15 dari 1000 orang di Indonesia itu juga memiliki penyakit jantung. Nah, menurut Dr. Pramadia, bagaimana dok fenomena henti jantung mendadak ini? Benar banget ya yang disampaikan oleh Dr. Yova, kalau sudden cardiac death atau henti jantung mendadak atau orang awam bilang mati mendadak itu masih merupakan penyebab kematian nomor 1 ya di Indonesia. Nah, henti jantung mendadak itu sendiri sebenarnya itu luas dok, ya nggak melulu karena sakit koroner. Nah, mungkin ini yang kita sebutnya netizen aja ya, yang belum tahu bahwa ada loh beberapa populasi yang beresiko untuk terkena henti jantung mendadak. Mungkin pada kaget nih, kayak artis ya, terus sering atlet, padahal mereka jiwanya fit, olahragawan. Kenapa sih bisa henti jantung mendadak? Jadi ya seperti yang saya sampaikan bahwa henti jantung mendadak itu sebenarnya spektrumnya luas ya, dengan penyebabnya banyak. Memang yang terbanyak adalah karena koroner, di mana orang-orang dengan penyakit jantung koroner itu sendiri 50% beresiko mengalami henti jantung mendadak. Tapi henti jantung mendadak sekali lagi itu kan kayak kalau misalnya itu suatu spektrum ya. Jadi ada satu payung luas di mana penyakit jantung koroner di dalamnya. Tapi ada penyebab lainnya. Salah satunya adalah kelainan irama jantung ya, yang seringnya nanti menyebabkan henti jantung mendadak pada usia-usia muda yang sebelumnya katanya nggak pernah sakit jantung. Gitu. Jadi berarti fenomena henti jantung mendadak ini sebenarnya ada gejala-gejala yang harusnya diwaspadai sebelumnya ya dok ya, oleh sahabat-sahabat Kustati di rumah ini. Nah, untuk sebenarnya gejala-gejala dan tanda-tanda apa saja sih dok yang biasanya diawali sebelum nanti akhirnya tiba-tiba kok ada orang yang henti jantung mendadak? Jadi gini, Dr. Yova ya, dan juga netizen yang di rumah. Jadi kalau bicara tentang henti jantung mendadak, satu kita ngerti ya paling besar karena penyakit jantung koroner atau orang bilang sindrom koroner akut atau serangan jantung. Nah, kalau serangan jantung sendiri kan gejalanya ya sering kayak dadanya ditindih ya, dada ditindih atau kayak ditekan, bisa saat lagi aktivitas atau emosi atau saat istirahat. Yang nyeri dadanya itu berlangsung lama, lebih dari 20 menit. Nah, bisa disertai dengan gejala sistemik, contohnya mual, muntah, keringat dingin, hingga pingsan. Nah, kadang pingsannya itu orang nggak ngerti di bangun pada itu dia henti jantung, karena si koronernya terus sumbat total, terjadi namanya aritmia jantung. Jadi kalau jantung normal dia pompa gini, karena mendadak nggak dapat asupan oksigen karena tersumbat total, jantungnya cuma bergetar doang, namanya ventricular fibrilasi. Yang itu bila tidak ditangani segera, ya udah, kalau jantungnya nggak berdetak sama sekali, gimana ke organ otak dan lain-lainnya, sehingga berisiko henti jantung mendadak. Nah, ada lagi nih henti jantung mendadak yang bukan karena koroner, seringnya pada usia-usia muda. Nah, yang ini memang yang agak susah untuk
dideteksi secara dini ya, untuk apalagi di Indonesia, karena mereka kadang nggak bergejala, tiba-tiba blok pingsan gitu aja. Tapi yang perlu diwaspadai adalah kalau kita punya keluarga, terutama keluarga inti ya, dengan riwayat henti jantung mendadak, ya kita harus aware. Misal nih ayah atau saudara ya masih muda ditemukan meninggal saat tidur, nah kita harus cek ya, bisa memeriksakan diri ke dokter jantung. Nanti kita cek apakah ada kelainan irama jantung, kelainan bentuk jantung ya, seperti itu. Kadang untuk yang usia muda nggak ada keluhan, nggak ada gejala, tiba-tiba henti jantung, itu biasanya disebut sebagai kebanyakan ya channelopati. Jadi dia sebenarnya kelainan bawaan dari lahir, di mana kalau jantung bekerja itu kan ada ion-ion ya, intinya pintu-pintu ionnya tuh terganggu sehingga mengganggu kelistrikan jantung. Seperti itu Dokter Yova. Nah yang ketiga, henti jantung mendadak juga sering pada pasien-pasien dengan gagal jantung yang jantungnya sudah besar ya. Itu kalau jantungnya sudah besar, resiko untuk henti jantung mendadaknya juga tinggi. Nah caranya gimana? Bagi kita yang sudah ada riwayat sakit jantung koroner, kemudian jantung bengkak, satu ya rutin minum obat, kemudian patuhi pola hidup sehat yang sudah dijelaskan oleh dokter, misalnya kurangi makanan santan, lemak ya, yang mengandung lemak-lemak jahat, kurangi asin, dan aktivitasnya juga jangan terlalu dipaksakan, tapi tetap beraktivitas ya, bukan terus tidur-tiduran doang juga kayak gitu. Baik, berarti penyebab dari kematian mendadak akibat jantung ini ternyata banyak ya dok ya. Terus kalau misalnya nih dok ada pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat Kustati di rumah. Misalnya dok, ini tetangga saya kemarin tuh meninggal karena mah tiba-tiba. Jadi hanya mengeluhkan nyeri ulu hati saja. Nah menurut dokter itu bagaimana sih dok untuk membedakan apakah nyeri itu berasal dari organ jantung atau dari organ yang lain? Jadi gini, jantung itu kan organ vital ya di tubuh kita. Dia memompa darah dan oksigen ke seluruh tubuh. Berarti gangguan mendadak pada jantung berisiko menyebabkan kematian mendadak. Nah, memang seringnya kalau meninggalnya mendadak ya sering karena jantung. Nah, nyeri ulu hati atau sakit mah memang kadang itu istilahnya kalau di medis itu adalah angina ekivalen. Jadi sebenarnya itu adalah gejala serangan jantung. Tapi ya nggak semua orang dengan nyeri ulu hati terus kita mikir jantung. Ada namanya kelompok yang berisiko mengalami keluhan yang serupa, keluhan jantung tapi serupa dengan mah, namanya angina ekivalen. Contoh, sudah wanita, usia tua, kemudian ada sakit diabetes ataupun ada riwayat stroke, karena mereka menjadi nggak peka, karena biasanya orang serangan jantung kan tandanya kayak nyeri dada ditindih. Nah karena faktor tadi ada DM, gangguan saraf, mereka nggak bisa merasakan itu. Nah seringnya mirip dengan keluhan sakit lambung. Jadi kalau misalnya sahabat-sahabat Kustati nih punya saudara atau orang tua di rumah yang tadi termasuk yang dia sudah DM, diabetes lama, pernah ada stroke, kemudian wanita usia sepuh gitu ya, ketika dia ada keluhan lambung, jangan dianggap enteng itu lambung biasa, apalagi kalau keluhannya sering timbulnya kok dia aktivitas kayak gitu kan. Misalnya kalau sakit lambungnya benar kan bisa dicetuskan oleh makanan kayak gitu. Yaitu adalah dengan mengenali secara dini, oh ini kayak tanda serangan jantung nih, kita bisa mencari pertolongan kesehatan lebih awal sehingga resiko untuk terjadi komplikasi yang lebih lanjut yaitu henti jantung mendadaknya juga lebih berkurang, seperti itu. Nah untuk yang sahabat-sahabat Kustati juga pasti penasaran dok, tadi penjelasan dari dokter Pramadia tentang orang-orang dengan populasi resiko yang tinggi seperti orang-orang yang masih muda kok tiba-tiba henti jantung mendadak padahal mereka hobi olahraga seperti itu ya dok ya. Padahal kan olahraga merupakan suatu aktivitas yang positif ya dok ya. Kenapa bisa menyebabkan henti jantung mendadak? Dan bagaimana sih dok intensitas dari pola olahraga yang tepat bagi sahabat-sahabat Kustati di rumah? Ya, jadi gini, kalau misalnya nih sahabat-sahabat Kustati di rumah, terutama yang usia muda nih, suka berolahraga, intinya gini loh, walaupun olahraga itu baik, tapi kalau dilakukan secara berlebihan itu juga
nggak baik juga ya. Jadi olahraga itu sebenarnya dari WHO itu sendiri merekomendasikan bahwa minimal 30 menit sehari, intensitasnya sedang ya, intensitas sedang misalnya kita colok kayak jogging, treadmill gitu kan. Intinya yang memaintenance denyut jantung kita di angka 70-80%. Contoh nih, misal ada orang usianya 20 tahun. Nah, maksimal denyut jantungnya kan adalah 220 dikurangi 20, jadi 200 nih. Jadi maksimal heart rate itu atau denyut itu 220 dikurangi usia. Ambil aja ya, contoh nih Dr. Rifa 20 tahun nih. Lebih muda ya dok. Nah, 220 dikurangi 20 kan 200, itu maksimalnya. Ya jadi jangan sampai olahraga melebihi itu. Nah, idealnya apa? Di 70-80%. Nah, sekarang kan banyak tuh ada smartwatch ya. Jadi patokan olahraga tuh bukan saya capek atau enggak. Kita harus memperhatikan denyut jantung kita ya. Misal tadi maksimal 200, setel aja di 70-80%, berarti di 140-160. Cari olahraga yang ketika kita melakukan termaintenance atau terjaga heart rate-nya di situ. Nah, itu sekitar 30 menit sehari, 5 kali seminggu dokter. Nah, kalau misalnya goes, climbing, heart rate-nya sampai 180, padahal kita udah bilang tadi idealnya 140 sampai 160, ya udah turunkan speednya, jangan ngoyo, intensitasnya diturunkan seperti itu. Makan apalagi kalau kita nggak pernah ada yang tahu, karena di Indonesia itu screening genetik. Jadi kalau kelainan aritmia jantung yang sering pada orang muda itu kan biasanya terdeteksi dengan tes genetik dok. Ya sedangkan di Indonesia tes genetik itu sangat masih jarang dan itu mahal. Nggak mungkin screening semua di screening kita lahir kita punya potensi kelainan irama jantung atau enggak, beda sama luar negeri. Ya, jadi kita tetap menjaga pola hidup sehat, olahraga, tapi itu ada batasannya seperti itu. Nah, sekali lagi, apalagi kalau punya keluarga inti nih, bisa satu tingkat di bawahnya seorang tua atau saudara kandung yang ditemukan henti jantung mendadak, lebih baik kita memeriksakan diri, apalagi dia usia muda. Nah, henti jantung mendadak pada usia muda pun macam-macam dok, ada yang terjadi saat tidur, ya, ada yang saat aktivitas, ya, ada yang karena demam tercetuslah henti jantung. Jadi kelainan kanal-kanal ion jantung itu jenisnya banyak sekali, yang paling sering kayak Brugada syndrome, long QT syndrome, ya, kayak long QT sendiri itu dok, ada yang timbul saat dia tidur, ada yang saat dia beraktivitas atau mendengar suara. Jadi triggernya masing-masing seperti itu. Jadi ternyata banyak sekali ya dok ya penyebabnya, spektrumnya luas sekali. Nggak cuman tentang makanan atau apa, ternyata malah aktivitas-aktivitas yang dipaksakan itu juga bisa menyebabkan henti jantung mendadak. Ya kalau kita berpotensi ya, kalau kitanya enggak ya nggak akan sampai henti jantung mendadak, paling pegel-pegel gitu ya, kayak gitu. Iya dokter. Terus ada pertanyaan lagi dari sahabat-sahabat Kustati, khususnya bunda-bunda yang sedang menonton juga dokter. Tadi kan dari penjelasan dokter juga bisa terjadi karena penyakit bawaan ya dok. Nah, untuk sebagai hal yang bisa diwaspadai oleh bunda-bunda ini untuk melihat anaknya, oh ternyata punya penyakit jantung bawaan itu sebenarnya ada tanda-tanda khusus nggak sih dok buat diperiksakan? Sebenarnya sekarang di Indonesia tuh sudah bergerak ke arah lebih baik dok. Jadi bayi-bayi lahir itu di screening, tapi enggak semua rumah sakit ya. Tapi sekarang sudah banyak seperti itu. Jadi ketika lahir dia di screening untuk kelainan pendengaran, kelainan mata, kelainan jantung, untuk dicari tahu ada nggak sih penyakit jantung bawaan. Terus semisal nih gampang, oh nggak dilakukan screening itu, gampang kok. Salah satu ciri khas ciri khas penyakit jantung bawaan pada anak adalah gagal tumbuh. Ya, jadi ketika misalnya nih anaknya kok seumuran dia kok nggak gede-gede, makannya dikit, anaknya kurus, itu kok udah ini. Kalau yang bayi paling gampang nih, dia netek itu terputus-putus. Terus jadi kalau ditidurin nangis kayak sesek, pas digendong dia lebih enak. Ya itu kita curiga jangan-jangan ini ya ada penyakit jantung bawaan. Gampang aja kalau nangis kok biru gitu lah itu kan kita bisa deteksi, karena memang ada beberapa penyakit jantung bawaan yang bisa kelihatan jelas nih saat lahir, terutama yang dia namanya sianotik. Khasnya dia nangis biru. Ya, anaknya netek terputus-putus seperti itu. Tapi ada yang
penyakit jantung bawaan yang belum kelihatan nih di usia-usia awal dia si bayi, mulai dia gede mulai kelihatan. Contoh yang asianotik misalnya ASD, VSD. Nah, ciri khasnya apa? Ini seringnya nih pasien kalau datang, saya tuh dulu kalian sakit bronkitis, sering batuk pilek, saya nggak tumbuh besar, saya kurus, makanya nggak inilah. Kita harus mungkin mudah-mudahan harus waspada, bisa konsul ke dokter anak dulu. Nah, nanti kan dokter anak akan meriksa nih, ada arah ke arah sana atau enggak, karena nggak semua anak kurus itu penyakit jantung bawaan, tapi anak-anak dengan penyakit jantung bawaan kebanyakan memang dia gagal tumbuh. Gitu ya dok ya. Baik, untuk pertanyaan dari sahabat-sahabat Kustati di rumah juga dok, kalau misalnya nih, karena kan kita sudah membahas apa aja sih gejala-gejala awalnya, bagaimana harus yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Kustati di rumah. Kalau misalnya terjadi kayak nyeri dada, debar-debar, berarti harus aware terhadap hal-hal tersebut dan juga segera konsultasi ya dok ya. Nah, kalau misalnya nih ada sahabat-sahabat Kustati di rumah sebagai orang awam, nah di sekitarnya itu ada orang yang tiba-tiba pingsan. Nah, itu apa dok langkah pertolongan pertama yang bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat Kustati di rumah? Kalau ketemu orang pingsan ya, pertama yang jelas adalah kita mengamankan diri kita dan yang ditolong. Misal kalau pingsannya di tengah jalan, ya jangan kita langsung nolongnya di tengah jalan, ketabrak mobil ntar. Ya, jadi nanti ketika ada pingsan, lagi nyebrang pingsan, ya udah kita bantu, kita pinggirkan dulu ke tempat yang aman. Terus kita cek kesadarannya. Sebenarnya adalah cek nadi ya, tapi cek denyut nadi itu pada beberapa orang awam agak susah. Kita bisa pakai cek kesadaran dia, kita bangunkan, kita rangsang nyeri ya, pakai kita tekan di dada atau di mata. Kalau dia nggak ada respon, nah dan kita lihat nih nggak ada gerakan nafas, ya kita bisa melakukan bantuan hidup dasar ya, kita lakukan pijat jantung. Sebenarnya di YouTube itu udah banyak banget contoh bantuan hidup dasar yang bisa dilakukan oleh awam. Jadi nanti sobat-sobat Kustati di rumah bisa lihat di YouTube ya. Kebetulan kan di sini kita nggak bisa praktek ya dok ya. Nanti mungkin ada sesi lainnya gimana cara memberikan bantuan hidup dasar pada pasien yang pingsan. Jadi kalau pingsan jangan buru-buru dikasih minum. Ya kalau orangnya nggak sadar itu justru tertelan, nanti airnya malah masuk ke saluran nafas, malah kita menambah masalah untuk orang tersebut. Dan jelas langsung call ambulans terdekat, 118 ya dok ya, rumah sakit terdekat untuk memberikan bantuan seperti itu. Nah kalau di rumah sambil nunggu ya udah nonton nih nanti video YouTube banyak tentang bantuan hidup dasar. Gimana sih kita melakukan pijat jantung, karena yang kita lakukan itu sangat berarti. Jadi waktu pada pasien-pasien henti jantung itu adalah emas ya. Kita terlambat 10 menit aja kita nggak ngapa-ngapain, angka kematian 80-90%. Ya seperti itu. Berarti waktu memang menentukan ya dok ya, dan pastikan sahabat-sahabat Kustati juga tidak ingin ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada orang-orang di sekitarnya. Ya apalagi orang tercinta ya, kalau di rumah udah kalau ada yang pingsan udah nggak usah cek sadarannya, langsung telepon 118 apalagi kalau benar-benar goyang-goyang nggak sadar, atau segera bawa ke rumah sakit terdekat sambil kita memberikan bantuan hidup dasar. Sebenarnya kalau misalnya ada yang kejadian orang tidak sadar tuh ditepok kenceng sekali dadanya, tuh bener apa nggak sih dok? Enggak ya? Itu udah lama soal banget ya. Jadi, cek kesadaran doang. Kalau cuma memang dia pingsan tapi dia masih sadar, ya udah masih bisa gitu ya udah, mungkin ya itu habis kayak upacara ya dokter Yova ya. Tapi kalau memang dia nggak ada respon, bener lakukan pijat jantung saja. Jadi pijat jantung itu ya nanti di tengah dada ya, sobat-sobat Kustati. Jadi kan nanti kalau dilihat YouTube aja nanti ya. Itu kita berikan pijat jantung sebanyak, sebenarnya idealnya 30 kali kita pijat, 2 kali kita bantu nafas ya. Tapi kalau itu orang kita nggak kenal, udah dengan memberikan pijat jantung saja itu lebih baik daripada kita nggak ngapa-ngapain, dan segera manggil pertolongan medis terdekat. Oke. Gitu. Nah, sekarang kan kita sudah bahas dari awal bagaimana henti jantung, terus juga semuanya sampai pertolongan pertamanya apa gitu ya dok ya. Nah sekarang pencegahan apa sih dok yang bisa dilakukan, atau pesan-pesan terakhir untuk menutup sesi pada hari ini, untuk mencegah supaya orang-orang di sekitar kita atau sahabat-sahabat Kustati di rumah sekalian biar tidak terkena serangan jantung, penyakit jantung begitu. Ya, pertanyaan terakhir tapi justru yang paling panjang loh. Kalau pencegahan ya, pencegahan itu ada namanya pencegahan primer. Jadi
jangan sampai kita terkena sakit jantung. Ada yang namanya pencegahan sekunder, udah pernah sakit jantung, gimana jangan sampai serangan jantung ulang atau sampai henti jantung mendadak. Kalau pencegahan primer, ini terutama untuk penyakit jantung koroner ya, karena memang penyakit jantung koroner itu most of atau kebanyakan memang karena gaya hidup. Beda yang sudah dari lahir ya mendapatkan penyakit jantung bawaan atau kelainan aritmia, ya itu sudah memang dari lahir ya. Kalau penyakit jantung koroner itu sangat, dan gagal jantungnya itu sangat erat dengan gaya hidup. Jadi yang diingat adalah 1, kendalikan tensi bagi yang punya hipertensi. Ya, kalau belum punya hipertensi, gimana? Ya udah jaga makan, kurangi asupan garam. Jadi micinnya jangan overdosis ya, kayak gitu. Terus yang berikutnya kontrol gula darah, ya. Apalagi pasien-pasien dengan diabetes mellitus. Nah, biasanya nanti tanya sama dokter, saya targetnya berapa sih dok? Ya kalau kontrol gula darah ya kurangi karbohidrat simplex, contoh nasi putih kurangi ya. Kalau memang orang Indonesia dia nggak bisa makan nasi merah, jangan dipaksa, ntar dia nggak doyan makan. Ya kurangi aja. Intinya kendalikan gula darah. Kemudian kolesterol, lemak ya ini setengkleng ya, sate buntel itu kalau bisa ya jangan sering-sering gitu kan. Kemudian merokok nih. Nah, merokok ya sudah pada tahu sih sebenarnya, tapi ya udah kayak gitulah. Emang merokok itu sebenarnya ya, dibungkusnya aja udah dijelasin kayak gitu. Terus yang berikutnya adalah family history. Jadi kalau sobat-sobat nih punya orang tua nih, bapaknya kok kena serangan jantung di usia muda, kurang dari 45 tahun, atau ibunya kena serangan jantung kurang dari 50 tahun, wah kita udah ada potensi. Jadi satu aja beresiko kena serangan jantung, apalagi kalau ada 5-5-nya. Nah untuk wanita tambahnya menopause sih, karena memang ketika kita sudah menopause, henti haid, hormon estrogen kita yang punya efek proteksi kan menurun ya. Jadi secara garis besar faktor risiko independen, artinya satu aja bisa bikin serangan jantung, apalagi lebih dari itu ya, itu ada 6. Hipertensi, diabetes, kolesterol yang tinggi, merokok, riwayat keluarga, dan menopause bagi perempuan. Gimana caranya kalau emang udah punya satu dari itu, dikontrol. Misalnya dok saya memang tensinya tinggi, ya udah rutin obat, rutin exercise, jaga pola makan. Pada prinsipnya balik apa dengan apa yang kita makan kok dok, gitu. Ya, diet itu sebenarnya bukan nggak makan, kita bisa memilih jenis makanan yang lebih sehat. Contoh nggak bisa lepas gorengan nih, ya sekarang sudah ada teknologi canggih namanya air fryer. Bisa rasa kayak digoreng tapi minyaknya kurang, atau banyak teflon anti lengket, sebenarnya bisa sih seiring dengan kemajuan teknologi. Gitu. Jadi itu pencegahan ya dok, untuk yang serangan jantung. Nah, hipertensi, diabetes, orang pernah kena serangan jantung beresiko ke gagal jantung. Ya, jantungnya membengkak, pompanya turun seperti itu. Ya, gitu. Ya, jadi sobat-sobat Kostati di rumah pasti kan sudah mengetahui ya setelah dijelaskan oleh Dokter Pramadya ini apa-apa aja pencegahan yang bisa dilakukan untuk tidak terkena serangan jantung. Nah, ternyata sudah di ujung acara ini dok. Jadi ya, kalau dibahas tuh bisa banyak sekali ya dok ya. Malam ini kayaknya. Iya, sayang sekali ya dok. Padahal pembahasannya masih seru, mungkin bisa dilanjutkan di lain kesempatan gitu ya. Jadi untuk sahabat-sahabat Kostati di rumah, jika ada keluhan atau sudah mengalami gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan oleh Dokter Pramadya, bisa nih datang ke Rumah Sakit Umum Islam Kostati Surakarta, ke Poli Jantung, dan konsultasi dengan Dokter Pramadya. Dan juga kalau misalnya nih ada keluhan-keluhan emergensi yang tidak bisa datang ke rumah sakit, bisa juga menghubungi call center home visit dari Rumah Sakit Umum Islam Kostati Surakarta. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Dokter Pramadya sudah berkenan untuk menemani kita nih untuk bincang-bincang sehat Kostati kali ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat Kostati sekalian yang sudah berkenan untuk mengikuti acara kami pada siang hari ini, dan juga kami memohon maaf bila ada kesalahan dan juga kekurangan. Sampai jumpa di episode-episode Bihati lainnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.